ini bukan hanya node-nya saja, tetapi jumlah node-nya, kemudian juga lokasi node-nya itu di mana. Dan ini makanya kita bagi yang stage 3 itu apakah masih direkomendasikan atau masih direkomendasikan di beberapa kasus yang dipertimbangkan di diskusi MDT atau justru malah tidak direkomendasikan. Kalau yang stage 4 itu sudah metastase, berarti kita sudah tidak ada tempat dalam pembedahan. Nah, ini yang kita perlu hafal di luar kepala, ini yang edisi ke-9. Jadi yang tadi saya bilang, intinya ini kan kita tadi bahas kalau yang locally advanced itu stage 3. Stage 3 itu dimulai dari T4 dan N0. Dan ada anak tangganya, ini sampai ke T4 dan N3. Sampai 3C. Nah, terus kita harus hafal ini, saya rangkum jadi T, dinilai dari T. T itu bukan hanya ukurannya saja, tetapi dari invasiveness kemudian jumlahnya. Jadi ada 3 yang dinilai. Nah, yang pertama kalau yang T3 itu ukuran tumornya lebih dari 5 sampai kurang dari 7. Yang tadi saya bilang ini size-nya. Kemudian invasifnya, invasiveness-nya itu dilihat apakah dia sudah mengenai dari pleura parietal, kemudian dinding dada, kemudian perikard, nervus phrenicus, atau azygos vein. Kemudian kemudian apakah tumornya itu jumlahnya berapa dan ada di lobus yang sama atau lobus yang berbeda. Jadi ada 3 yang dinilai, jangan lupa gitu. Contohnya ini, misalnya ini tumor, ukurannya sudah besar. Berarti kira-kira kalau T3 berarti kan antara 5 sampai kurang dari 5 sampai 7. Kemudian ini kita lihat dia sudah menginvasif dinding dada gitu. Jadi nilainya invasifnya juga dinilai. Kemudian jumlahnya ada berapa? Apakah ada 1, 2, ini ada 1. Tapi termasuk ke dalam T3 karena jumlah dan invasiveness-nya. Kemudian tadi yang stage 3 itu juga T4N0. Jadi T, tadi kita nilai lagi. Size, invasiveness, kemudian jumlah. Kalau T4 berarti ukurannya lebih dari 7, kemudian sudah invasif ke mediastinum. Kalau tadi arahnya akan ke samping ya, kalau T3 kan ke samping, ke dinding dada, kemudian masih di dalam luar dari mediastinum, masih pleura. Kemudian kalau yang T4 ini arahnya sudah ke sentral. Jadi ukuran tumornya lebih besar, kemudian invasi ke mediastinum, timus, trakea, karina, terus jantung, pembuluh darah besar. Kemudian ada tumor lain di ada nodul di lobus yang berbeda gitu, tapi masih ipsilateral. Kemudian stage 3 tadi kita nilai selain T juga dinilai dari N. Nah, kalau N ini ya semuanya kita nilai. Jadi kita harus hafal apa namanya? Stagingnya N1, N2, N3. Kalau menurut edisi ke-9 N2 ini dibagi jadi 2, 2A, 2B. Pembagiannya kalau N1 itu dia masih di dalam istilahnya masih di dalam paru, masih di perifer. Jadi semakin stage-nya itu semakin tinggi, maka nodul atau tumor atau limfonodnya itu juga semakin ke sentral. Nah, kalau N1 dia arahnya masih di lateral, dari ipsilateral, intrapulmonary, peribronchial, hilar, jadi masih di samping-samping sini. Tapi kalau sudah N2, dia itu sudah masuk ke mediastinum. Nah, ini juga dibagi jadi 2. Kalau yang N2A itu single, 1, tapi kalau N2B dia multiple. Ini ada 2. Bedanya sama N2A dia hanya 1, N2B dia 2, ada 2. Kalau N3 dia udah di luar dari mediastinum, jadi udah supraclavicular. Terus pokoknya di luar dari paru lah. Terus untuk stationnya ini juga harus hafal. Kalau yang sebelah kiri itu ada khusus ada tambahan 5 sama 6 subaortik dan paraaortik. Nah, untuk kita sebagai dokter bedah kita bukan hanya operasi saja, tapi kita harus juga membantu untuk diagnostik pasien karena pasien itu datang bukan hanya ke dokter paru, tapi pertama juga mungkin bisa datang ke kita sebagai BTKV.
Apa sih yang pertama yang harus kita lakukan? Pertama kita harus evaluasi dari klinis. Secara klinis, apakah pasien ini dari asesmennya risiko dulu dari kita anamnesis pasien, kita harus tahu apakah usianya berapa, riwayat merokok, kemudian riwayat keluarga bagaimana, apakah ada penyakit komorbid lain di bidang paru. Nah, setelah anamnesis pemeriksaan fisik, kita dapat lanjut ke bagian radiologi, apa pemeriksaan radiologi. Pertama mungkin screening awal kita bisa foto toraks dulu untuk awal kalau di Indonesia. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa evaluasi dari CT scan. Nah, dari CT scan kita nanti bisa menemukan apakah nodulnya itu solid atau subsolid. Nah, ini untuk follow up-nya. Misalnya pada saat hasil CT scan kita menemukan ada solid tumor yang kurang dari 6 mili. Berarti oh ya sudah tidak kita tidak follow up ulang. Tapi kalau misalnya kita menemukan nodul 6 sampai 8 mili, kita bisa lanjutkan untuk evaluasi ulang 6 sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Dan dilanjutkan pada 18 sampai 24 bulan kemudian atau 2 tahun, sekitar 2 tahun. Jadi 1 tahun dan 2 tahun. Kalau ukurannya 6 sampai 8. Kalau lebih dari 8 mili, ini masih di bawah 1 senti ya, jadi masih kecil sekali. Kalau lebih dari 8 mili atau ya 1 senti, maka kita bisa lanjutkan evaluasi CT dalam 3 bulan atau kita bisa lanjutkan untuk biopsi. Ini dari low risk patient. Yang dari awal tadi kan kita dari anamnesis kita bisa tahu apakah pasien ini resiko rendah atau tinggi. Kemudian kalau misalnya pasien ini resiko tinggi, maka sama saja sih sebenarnya sama kayak yang ini hasilnya. Jadi masih tidak ada perbedaan. Tapi kalau yang dikurang dari 6 mili, kalau yang high risk, dia ini di follow up. Bedanya sama yang low risk, dia tidak di follow up, ya udah tidak usah. Tapi kalau yang high risk, dia akan di follow up dalam 1 tahun, tapi opsional. Gitu. Nah, apa sih peran kita? Ini juga saya kutip dari PPT-nya Dokter Tio. Peran kita sebagai dokter bedah itu ini tadi menentukan apakah tumor ini masih resectable karena yang menghadapi di meja operasi adalah kita. Jadi kita tahu anatominya secara real apakah masih resectable atau tidak. Kemudian kita juga berperan dalam diskusi multidisiplin bagaimana tata laksana dan terapi lanjutan pada pasien. Kemudian setelah di diskusi multidisiplin kita bisa tahu arahnya pasien ini apakah bisa direseksi sampai R0, apakah kita bisa bantu untuk sampling biopsi. Nah, ini yang tadi selanjutnya. Jadi pertama itu kita peran dokter bedah itu mendiagnosis, kemudian kita bisa bantu untuk ikut dalam MDT, bisa staging, menilai resectability, kemudian menentukan juga bersama planning selanjutnya. Nah, selanjutnya apabila sudah ditentukan dari MDT, kita berperan dalam bagian yang ini reseksi atau nanti bisa di bagian dari biopsinya. Intinya surgicalnya. Nah, ini langsung masuk ke guideline. Jadi stage locally advanced itu stage 3. Jadi stage 3 di bagian ada subbabnya gitu di NCCN. Ini separate pulmonary nodule dan ipsilateral non-primary lobe. Nah, jadi di sini ini sebenarnya separate pulmonary nodule itu di guideline itu ada dimulai dari stage 2B, tapi kita bahas di stage 3 aja yang ini dan kemudian yang ipsilateral non-primary lobe yang 3A. Ini sebelum kita masuk ke dalam pembedahan, kita bisa untuk mendiagnosis selanjutnya. Tadi kan masih screening dengan CT scan, tapi selanjutnya setelah CT scan itu apa gitu. Nah, setelah CT scan kita bisa melakukan pre-treatment. Jadi dinilai dulu apakah memang ada metastase atau tidak. Karena kalau misalnya sudah stage 4 atau sudah metastase kan kita tidak bisa masuk ke dalam operasi. Nah, jadi ini masih yang stage 3 kita evaluasinya dicari node lymph node-nya, kemudian dicari metastasenya dengan cara bisa dilakukan bronkoskopi untuk mengetahui apakah ada mediastinal node, kemudian bisa dicek penyebaran ke seluruh tubuh, misalnya kalau ke brain berarti dengan MRI, kemudian dilihat keseluruhan apakah bone, kemudian di hepar di tempat lain itu dengan PET CT.
Tapi kalau di sini kan kita biasanya dengan USG abdomen, kemudian dengan CT scan kepala dengan kontras. Gitu. Jadi setelah kita mengevaluasi semua itu, tidak masuk ke dalam stage 4, berarti kita bisa arahnya akan ke operasi. Nah, ini misalnya tadi arahnya sudah di MDT, kemudian sudah di pre-treatment evaluasi, sudah dicek lain-lain tadi USG, kemudian apa bone survey, terus CT scan kepala dengan kontras, maka misalnya didapatkan stagingnya itu fix. Fix jadi T2 T2A sampai 3 dan N0 dan M0 berarti kita arahnya akan bisa masuk ke operasi gitu. Surgical resection dan lymph node dissection atau systematic lymph node sampling after pre-op systematic therapy if plain. Jadi maksudnya if plain, jadi untuk stage 3A ini bisa dimulai dari neoadjuvant terapi dulu. Jadi di kemoterapi dulu, setelah itu baru kita masuk ke operasi. Tapi kalau kita masuk ke operasi, nah ini ada syarat-syarat khususnya disebutkan dalam guideline itu. Kita bisa menentukan apakah itu hanya segmentektomi atau bisa segmentektomi atau lobektomi, terus kemudian apakah pilihannya itu bisa VATS atau torakotomi. Ini masing-masing disesuaikan dengan kalau antara VATS dan torakotomi itu disesuaikan dengan surgeonnya bisa kemampuannya seperti apa. Tapi kalau yang tadi untuk menentukan anatomical atau non anatomical reseksi itu harus kita tahu bahwa target kita operasi adalah R0. Jadi jangan menyisakan tumor di situ. Kalau kita tidak yakin maka sebaiknya mungkin memang tidak operasi karena bergantung sama nanti prognosis pasiennya. Pokoknya target operasi adalah R0. Nah, kemudian untuk subbab lainnya, ini di stage 3, ini bagian multiple lung cancer. Jadi intinya sama di sini semua. Jadi kalau kita masuk ke dalam operasi, ini kita harus tadi melewati dari pre-treatment evaluasi dulu. Jadi yang CT scan, kemudian bone survey, kemudian MRI atau CT scan kepala dengan kontras. Nah setelah itu, kalau yang di bagian multiple lung cancer, ini kita bisa memberikan definitif lokal terapi dengan operasi atau parenchymal sparing reseksi. Kemudian dilanjutkan dengan radiasi dan bisa ablasi. Kemudian selanjutnya ini yang stage 3B atau stage 3C. Kalau stage, nah gimana sih kita tahu stage 3B atau 3C? Makanya kembali lagi kita harus hafal tadi yang tangga-tangga tadi itu dinilai dari T dan N-nya. T 3 dinilai, N juga yang 2 dinilai. Gitu. Kalau stage 3B dan 3C ini sama intinya ya. Jadi kayak pre-treatment evaluasi dulu, banyak nih. Bisa pilih dari brain MRI, kemudian mediastinoskopi untuk menilai N-nya, kemudian ada biopsi supraklavikula, kemudian bisa torakoskopi, needle biopsi, mediastinotomi, IBAS biopsi. Nah, setelah itu kita sudah pasti sudah fix ini stage-nya 3 bukan stage 4 bisa masuk ke operasi gitu. Ini tadi kan setelah dipastikan semuanya ini, maka ada kemudian apa ada atau tidak dari CT scan itu contralateral mediastinal node. Kemudian apabila hasilnya negatif, berarti kan dia masuk ke dalam stage 3A, karena kan T4 N0 atau 1 gitu. Nah, masuk ke stage 3A, treatmentnya tadi kembali yang ke awal, berarti yang ini berarti yang operasi stage 3A, operasi dengan syarat prinsip yang sudah disebutkan dari guideline NCCN. Nah, kemudian setelah kita operasi ini follow up-nya bagaimana? Nah, follow up ini tadi kan kita spesifik untuk membicarakan locally advanced stage 3. Nah, ini disebutkan kalau stage 3 ini kita bisa menilai dari histori dan pemeriksaan fisik dan dilakukan CT scan kontras setiap 3 sampai 6 bulan selama 3 tahun. Kemudian dievaluasi setiap 6 sampai 2 tahun dengan low dose CT.
Apabila masih setelah ini dievaluasi kemudian didapatkan recurrency, kita balik lagi ke awal, retreatment evaluasi lagi. Kemudian apabila kita sudah stage-nya tadi itu masih yang stage 3, kita bisa masuk ke dalam operasi. Ini ya, misalnya masih di apa recurrency-nya itu masih di loko regional, maka kita bisa masuk ke guideline yang nomor 18. Nah, yang ini. Nah, peran kita sebagai dokter bedah ini di sini bisa re-reseksi. Kemudian nanti dievaluasi lagi, kembali lagi. Seperti itu. Ya, sekian. Jadi sebagai dokter bedah kita tadi bisa berperan pertama dalam mendiagnosis, yang kedua itu dalam diskusi untuk menentukan planning, dan yang ketiga kita bisa reseksi atau membantu untuk biopsi. Apa yang kita lakukan ini yaitu tetap arahnya akan kepada kebaikan pasien. Jadi keputusan yang kita ambil itu sebaiknya memang untuk kebaikan pasien. Jadi kalau kita menentukan operasi, ya operasi yang paling baik yaitu yang tidak menimbulkan morbiditas dan mortalitas pada pasien. Sekian dokter. Ya, baik, terima kasih. Lung cancer ini udah sering kita bahas, dan ini adalah pertanyaan ujian yang selalu diujikan. Pasti kamu ditanya. Jadi, toraks itu gampang sebenarnya. Kita menebaknya itu gampang. Kalau kamu ujian nasional nanti, kayaknya kalau nggak lung cancer, tumor mediastinum, infeksi. Infeksinya itu kalau nggak abses, MPMR. Kadang-kadang bronkiektasis, kadang-kadang aspergilloma. Tapi ya, topiknya itu-itu aja. Belum pernah kita tanya mengenai pectus, belum pernah kita tanya mengenai Poland syndrome, belum pernah kita tanya mengenai hal-hal yang jarang-jarang lah. Trauma pun kadang-kadang kita nggak tanya. Nah, sekarang bahasan lung cancer ini berarti harus di luar kepala. Jadi kan gampang kan, kamu di torak ini apa target kamu operasi? Kan kita bisa bikin gradasi belajar gitu. Belajar paling banyak adalah belajar lung cancer. Berikutnya adalah tumor mediastinum. Berikutnya adalah infeksi, abses, apalah itu. Terus yang berikutnya baru trauma, berikutnya lagi baru kognital. Jadi bisa kita atur belajarnya seperti itu. Oleh karena itu, ini kamu harus habis-habisan di lung cancer. Kamu harus hafal ini staging. Memang pada waktu kita ketemu pasien gitu ya, ada pasien tunjukin torak foto atau tunjukin CT scan, kamu ngelihat ada nodul. Yang pertama yang kamu pikirkan adalah ini benign atau malignan. Ini kalau misalkan malignan stadiumnya berapa. Maka dari situ kamu bisa menentukan terapimu apa. Begitu kamu tahu stadiumnya, begitu kamu TNM-nya kamu tahu, maka kamu bisa klasifikasikan kasus ini masuk kemana. Apakah ini early stage, apakah ini locally advanced, apakah ini adalah late atau yang sudah metastasis. Kalau metastasis, maka peran kita apa? Kita hanya paliatif. Kita hanya kalau misalkan infusi pleura, kita drainase atau kita kurangi keluhannya. Kalau misalkan dia belum tegak diagnosnya, kita bisa bantu biopsi atau hal-hal lain yang mungkin bisa kita lakukan. Stent vena cava atau mungkin bypass vena cava. Dulu saya masih melakukan bypass vena cava, cuman karena terlalu banyak morbiditasnya akhirnya nggak dilakukan lagi pada pasien yang superior vena cava syndrome. Kalau misalkan dia masuk ke stadium yang early stage, maka udah jelas. Kalau dia stadium 1, stadium 2, maka bedah itu masih yang superior. Masih bisa memberikan angka 5 tahun ke depan. Kita mengatakan ini bagus apa enggak dari mana? Kita ngelihat dua parameter. Berapa lama orang itu bisa hidup, berapa lama orang itu tidak akan recurrence. Jadi nomor satu adalah survival 5 years atau 3 years atau berapapun itu. Dan yang berikutnya adalah disease free interval atau disease free survival. Berapa lama orang itu setelah diambil tumornya atau setelah dilakukan terapi tumornya hilang, muncul lagi atau recurrence. Itu dinamakan dengan DFI atau disease free interval. Dari patokan itu yang kita bisa mengatakan bahwa bedah ini superior atau radioterapi ini superior atau kemoterapi ini superior. Dan senjata kita banyak nih, nggak cuma bedah. Kalau misalkan dia masuk ke stadium yang locally advanced yang dikatakan Dr. Ira tadi, stadium 3 ya, 3A, 3B, 3C, maka kita bisa menilai apakah ini 3 yang masih bisa kita operasi atau 3 yang kita harus perioperatif dulu atau induksi dulu atau istilahnya neoadjuvan dulu baru operasi atau kita nggak operasi kan karena kemoterapi. Jadi kita bisa menilai dari 3A, 3B, 3C itu. Kalau kamu baca dari EORTC, ada suatu survei yang namanya EORTC European apa aku lupa panjangannya. Itu dia menanyakan ke semua dokter bedah di Eropa, kalau misalkan stadium 3
kamu dapat yang 3A, 3B, 3C, kamu operasi apa enggak? Itu ada di slide presentasi saya kalau misalkan kamu kamu mau baca ya. Saya pernah presentasi yang di PIT yang tahun lalu di mana itu? Bali, Bali. Yang masuk di YouTube karena pas kebetulan setelah saya itu adalah Kemenkes buka acara. Jadi kamu bisa baca atau bisa lihat berulang-ulang apa yang saya ceritakan situ. Nah ini, di sini kamu bisa lihat tuh, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Kalau hijau itu artinya adalah maju, kita masih bisa, masih punya kesempatan. Kalau kuning itu tengah-tengah, antara kamu berani atau enggak, atau kamu punya fasilitas untuk melakukan itu atau enggak. Yang dikatakan fasilitas itu misalkan dia tumornya sampai ke diafragma. Pada waktu kamu mau melakukan reseksi diafragma, apakah memungkinkan kamu melakukan rekonstruksi atau tidak? Kalau misalkan kamu mengambil tumornya R0 tapi tidak bisa rekonstruksi, dinding dada nggak bisa rekonstruksi, diafragma nggak ada bahan yang bisa kamu tutup di situ, atau hal-hal lain yang mungkin kamu mendapatkan hal seperti itu, maka lebih baik jangan dioperasi. Lebih baik kita maju ke namanya neoadjuvan. Neoadjuvan itu artinya tumornya dikecilin dulu atau dibikin downstaging dulu. Baru setelah itu kita maju operasi. Siapa tahu invasinya ke diafragma itu bisa berkurang sehingga kamu nggak perlu ambil-ambil diafragmanya terlalu banyak. Sehingga kamu masih bisa plicate diafragmanya. Atau dinding dadanya bisa nggak terlalu banyak reseksi yang kamu lakukan. Jadi bisa dilakukan hal seperti itu. Yang kuning-kuning ini adalah yang dia ragu-ragu untuk mengatakan bahwa iya atau enggak. Nah, kalau yang merah itu udah absolute no. Jadi lebih baik jangan. Kamu bisa ngeliat itu ada kata-kata N0, N1, N2 single, N2 multi, N2 bulky, dan invasif. Bulky itu adalah kalau misalkan diameternya di atas 2 atau 3 cm. Yang artinya dia keras, stick. Kalau misalkan kita mau operasi, maka target kita adalah komplit reseksi. Kalau misalkan kita nggak bisa ngambil sampai komplit reseksi atau artinya R1 atau R2, maka lebih baik pertimbangan yang lain. Mungkin neoadjuvan dulu. Karena stadium stadium 3 ini A, B, C ini adalah stadium tengah-tengah. Yang kamu tidak akan bermasalah atau tidak it's okay kalau misalkan kamu mau melakukan induksi dulu atau neoadjuvan dulu. Tapi kalau 1 2 lebih baik jangan diinduksi dulu atau neoadjuvan. Lebih baik kamu maju dulu. Karena kamu tahu kalau misalkan pasien pasca dilakukan radioterapi atau kemoterapi, terus kamu masuk operasi, maka yang terjadi adalah adesi yang kuat. Padahal operasi itu harusnya mudah, ternyata karena adesinya kuat jadi sulit, jadi berdarah. Jadi kalau 1 2 jangan di kemo dulu atau jangan di neoadjuvan dulu. Tapi kalau misalkan dia 3, kamu lihat, kamu punya fasilitas, kamu mampu, maka kerjakan operasi dulu, baru setelah itu ajuvan. Tapi kalau misalkan kamu merasa bahwa kamu nggak punya fasilitas atau kamu tidak mampu, di downstagingkan dulu, tumornya bisa ukurannya lebih kecil atau invasinya akan lebih tidak tidak invasif gitu ya. Nah ini hal yang mungkin bisa kamu pakai sebagai acuan bahwa kapan aku maju atau kapan aku tidak. Itu mungkin dari saya. Dan ini sudah sering kita bahas. Ada yang menanyakan terkait ini semua? Nggak ada, berarti saya udah yakin kalian sudah bisa semua. Coba saya akan tebak pilih. Saya akan tanya sama Tommy. Ya, Tommy kan kamu pasti jago kayak gini-gini. Saya pengen tanya sama kamu, apa maksud dari kata-kata ground glass opacity? Ya, kalau kamu Tommy nggak tahu, Dok, izin menjawab. Kalau ground glass opacity setahu saya itu adalah kesuraman pada bagian perifer dari paru, dok. Kemudian kalau diinterpretasikan apabila hubungannya dengan cancer, mungkin di situ ada suatu massa yang bisa eh, menyumbat pada bagian sisi distal sehingga bagian sisi distalnya tampak dari perifernya tampak adanya suatu eh, kelainan, dok, atau mungkin kerusakan dari parenkim, dok. bukan itu yang maksud? Ada yang bisa jawab? Ya, sini bos. Ya bos, mau ujian kan bos? Hmm. Enggak, ada lagi tambahnya. Dikatakan SPN, kata adalah kalau ukuran di bawah kurang dari 3 cm. Kalau di atas 3 cm udah namanya tumor. Ya, terus apa lagi?
Tadi bener deh, solid, semi solid, parsolid. Apalagi? Dilihat dari mana itu? Ada namanya. Rasionya namanya apa? Ada yang tahu rasio apa tuh? Untuk lihat solid, subsolid, pure GGO. Kalian tahu CTR? Consolidation Tumor Ratio. Tahu nggak? Nggak pernah kita bahas di MDT. Tapi CTR ini yang bisa menjadi penentu bahwa ini, kamu lihat tadi yang diagramnya si Ira yang kapan kita evaluasi 6 bulan, kapan kita harus maju diagnostik. Bisa kamu tunjukin, Ir? Jadi ada namanya consolidation tumor ratio. Di situ adalah perbandingan antara bagian yang putih atau bagian yang konsolidasi dibandingkan dengan bagian yang samar-samar atau yang dinamakan GGO. GGO itu artinya kabut. Jadi kalau misalkan kamu lihat ada mesh, bentuk lingkaran mesh, tapi habis itu dia gambarnya samar-samar, terus di tengahnya ada putihnya, nah itu adalah GGO yang dia itu masuk kategori yang semi solid atau parsolid. Nah di situ tinggal kamu lihat itu CTR-nya berapa. Kalau misalkan CTR-nya itu lebih banyak consolidation tumornya atau lebih di atas 50%, maka kamu harus waspada, ini adalah suatu hal yang sifatnya ke arah yang malignan. Kalau kamu baca di teorinya itu ya, semakin dia kurang bagian yang solid, itu akan semakin benign. Tapi kalau semakin banyak bagian solidnya, maka dia akan mengarah lebih ke arah ganas. Nah dari itu kamu bisa lihat tuh kata-kata itu. Solitary pure ground glass. Artinya dia benar-benar kabut. Solitary part solid. Nah berarti artinya ada beberapa yang bagian yang solid. Nah multiple subsolid artinya dia udah banyak dan dia kencang putihnya tuh. Nah itu lebih 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 mengarahkan kepada suatu tumor. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya tanya lagi loh. Nggak ada. Kalau misalkan tumor satu, ada dua tumor dalam satu lebus, itu T-nya berapa? Dalam satu parenkim lebus ada dua tumor. Berarti, oke. Kalau misalkan dia beda lebus, T4. Bagaimana tata laksana kalau misalkan satu lebus kan gampang lobektomi ya. Kalau misalkan dia ada dua lebus, anggaplah N0 M0. Ukurannya ukurannya misalkan 2 cm, maaf, yang satu 3 cm, yang satu 2 cm udah. Hmm. Misalkan lobus inferior dia 3 cm. Terus habis itu di lobus superior ada yang 2 cm. N0 M0. Hmm. Terus hmm. Hmm. Kalau misalkan resesi dulu boleh nggak? Kau bisa mencapai R0. N0, 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 M0. Mungkin nggak? Wah, nggak dibahas. Ini kan perkiraan aja. Nggak, alur berpikir aja yang saya pengen tahu. Kalau misalkan kamu tadi bilang neoadjuvan, oke, bisa lah. Jadi kalau misalkan stadium 3 tuh misalkan kamu mau bilang neoadjuvan dulu, oke lah. Karena di review mengatakan bahwa stadium 3 itu adalah stadium tengah-tengah yang kamu tuh bisa mau maju atau kamu mau misalkan kasih kesempatan neoadjuvan dulu. Apa yang kita pikirkan di sini, kalau misalkan dia neoadjuvan dulu, maka kita akan kemungkinan akan mendapatkan respon yang bagus. Misalkan dia down staging, tumornya mengecil, atau misalkan dua tumor tadi itu satunya hilang gitu kan, sehingga kita bisa concern bahwa kita hanya melakukan lobektomi saja. Nah, tapi yang harus kita bayar adalah pada waktu setelah dia di neoadjuvan, terus kita operasi, maka adesi. Susah operasinya, lengket. Kalian mungkin belum pernah menghadapi pasien yang pasca dikasih neoadjuvan ya. Apapun itu jenis neoadjuvannya, itu selalu bikin operasinya jadi lebih lebih challenging ya, karena lebih lengket dan lebih 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 banyak berdarah. Nah, kalau misalkan kita maju dulu, maka apa yang mau kita lakukan? Misalkan dua tumor begitu, lobektomi satu wedge, kok yakin bahwa ini yang kamu lobektomi bukan itu yang dilobektomi? Itu yang sulit memang. Jadi kalau memang kondisi seperti itu, diperbolehkan kamu melakukan adjuvan dulu. Kalau misalkan kamu mau melakukan reseksi, ya idealnya kalau dua-duanya primer tumor, kamu harus lobektomi dua-duanya.
Kalau misalkan kamu melihat bahwa ini adalah suatu malignan, kalau hasilnya adalah malignan. Bagaimana kalau misalkan di wet saja dok, dua-duanya nggak boleh? Karena yang namanya kuratif pada reseksi paru, pada tumor paru atau lung cancer, itu adalah anatomical resection, bukan wets. Jadi kalau misalkan kamu mau melakukan lobektomi, ya harusnya dua-duanya lobektomi. Kalau misalkan kamu melihat bahwa ini dua-duanya malignan. Kadang ada yang dia wets habis itu di VC. Apakah ya yang satunya ini adalah suatu adenokarsinoma sama dengan lobus yang di bawah? Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Kalau memang dia ternyata, oh ternyata ini adalah incidental finding, suatu hal yang nodul tapi dia ternyata bukan berkaitan dengan tumor primernya, sudah itu wet cukup. Tapi kalau misalkan kamu ragu, bisa melakukan neoadjuvan dulu. Oke. Terus kapan batasan tumor paru itu bisa dibiopsi dan tidak bisa biopsinya dengan tusuk atau jangan ditusuk? Hmm? Kenapa harus begitu? Ya, jadi stadium 1 itu adalah stadium yang kamu punya kesempatan untuk mendapatkan 5 tahunnya itu di atas 80%. Jangan rusak tumornya. Kalau misalkan mau ambil sampel tumornya, lebih baik diambil satu potongan pizza begitu atau di wets. Jadi diambil tanpa merusak kapsul tumornya. Kenapa? Kalau misalkan kamu tusuk itu tumornya, maka kamu buka kapsulnya, maka yang awalnya kamu lihat mungkin ini stadiumnya T1 atau T1A atau T1B, begitu kamu tusuk, dia akan jadi namanya seeding metastasis. Nah, kalau dia seeding metastasis, maka kalau stadiumnya udah berubah, nggak stadium 1 lagi, maka kasihan pasien yang nggak akan mendapatkan 5 tahun yang di atas 80% tadi itu. Jadi, kalau misalkan kamu biopsi, biopsinya adalah wets. Tapi kalau misalkan dia udah di atas 3 cm atau di atas T1, dia udah T2 gitu ya, atau bahkan T3, ya sudah, nggak ada gunanya. Karena angka 5 tahunnya nggak terlalu bagus-bagus amat. Kalian tahu kalau dia stadium 1 kan dia masih di atas 80%, kadang-kadang 90%. Tapi kalau misalkan dia udah stadium 2, maka dia udah turun drastis sampai ke 70 atau 60%. 3 apalagi, 40, 50 gitu, nggak bagus. 4, ya sudah, 4 itu udah jelek sekali. Dan ini berlakunya hanya untuk non-small cell lung cancer ya, bukan small cell lung cancer.